Sobat Justitia, sudah beberapa waktu berlalu sejak tilang elektronik diberlakukan secara nasional. Tapi, apakah teman-teman sudah kenal dekat dengan sistem tilang elektronik? Di edukasi hukum kali ini, kita akan membahas mengenai sistem tilang elektronik. Yuk simak selengkapnya. Kemajuan teknologi secara pesat telah merambat ke berbagai bidang, termasuk bidang hukum. Seiring berjalannya waktu, pelanggaran terhadap hukum dapat terjadi secara elektronik dan dapat ditegur melalui elektronik juga loh. Sebagaimana halnya pelanggaran lalu lintas yang sekarang dapat ditilang menggunakan tilang elektronik. Tilang elektronik atau yang biasa dikenal juga dengan istilah Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE merupakan salah satu cara penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Dasar hukum tilang elektronik dapat kita temukan dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pada penjelasan pasal 272 tersebut dijelaskan mengenai peralatan elektronik yang dimaksud yaitu alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya didasarkan oleh rekaman peralatan elektronik. Pelanggaran yang dapat ditilang menggunakan ETLE tetap berdasar pada UU LLAJ yaitu sebagai berikut. Pelanggar akan dikirimkan surat konfirmasi, kemudian pelanggar melakukan konfirmasi melalui situs yang tertera atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum dalam waktu 8 hari. Setelah melakukan konfirmasi terhadap surat yang dikirim, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran menggunakan BRI Virtual Account dan dendanya pun dikenakan beragam, yaitu mulai dari Rp250.000 hingga Rp750.000. Apabila pelanggar tidak membayar denda dalam waktu 15 hari, maka STNK-nya akan terblokir. Untuk menghindari pemblokiran, maka pelanggar harus melakukan pembayaran. Pelanggar kemudian wajib menyimpan bukti pembayaran untuk ditunjukkan pada penindak agar dapat ditukarkan dengan barang bukti yang disita. Apabila kendaraan tersebut ternyata sudah dijual atau berpindah tangan, maka pemilik terdahulu dapat membantu konfirmasi dan menginformasikan kepada pihak polisi terkait pemilik baru. Sekian edukasi hukum kali ini. Hati-hati dalam berkendara ya Sobat Justitia. Jangan hanya patuh pada peraturan lalu lintas hanya saat ada polisi saja ya. Saksikan edukasi hukum selanjutnya hanya di channel YouTube Justitia Training Center. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.